Saudara warga Cilincing yang didatangi Prabowo pada 30 Desember lalu merasa kaget dan senang saat dikunjungi Prabowo. Dirinya merasa terkejut karena Prabowo mengenal nama suaminya. Apa saya semalam katanya gitu, kata suami saya, Allah Pak katanya. Terus Pak Prabowo tuh kenal sama suami saya. Kenal Pak Yadi katanya. Pak Yadi kenal saya dari mana, atau orang justru balik tanya aturan Pak Prabowo. Saya kan tahu dari Pak Prabowo kan dari TV. Kalau bapak suami saya kan orang biasa. Apa sih Pak, orang biasa ya kan, tiba-tiba Pak Yadi katanya gitu. Iya, anak-anak kecil yang dikasih katanya. Buat tahun baruan katanya dikasih, anak-anak pada baris. Udah langsung pada pergi. Udah Pak Prabowo langsung pergi, habis ajudannya ngasih cepet-cepet tuh sama anak-anak kecil, anak pantaran anak-anak saya segini, seelang pada dapat semua, pada dapat. Ini Mama Anti juga anaknya dicium, sempat dicium sama Pak Haji tuh, Pak Haji Pak Prabowo dicium, kasih uang cepet sama ajudannya. Udah gitu doang, kasih anak-anak doang. Melanjutkan diskusi soal polemik Babinsa yang mendata warga usai kunjungan Prabowo di Cilincing, Jakarta Utara, kita kembali bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak dan Usman Hamid. Bang Daniel, tadi kita simak bersama ada keterangan dari warga, katanya kaget, terkejut, senang juga. Anak-anaknya dikasih katanya uang, Bang Daniel, tadi disampaikan. Jadi saya ingin tegaskan, ini apakah kedatangannya sebagai Menhan atau sebagai capres dulu nih Bang Daniel? Pak Prabowo datang ke situ sebagai Menhan, Menteri Pertahanan. Beliau melakukan kunjungan ke situ terkait dengan program air bersih. Kan Universitas Pertahanan itu melakukan tugas, salah satunya pengabdian terhadap masyarakat, itu memaksimalkan penyediaan air bersih. Sudah ada sekitar lebih dari 140 titik air bersih yang sudah disediakan oleh Universitas Pertahanan sebagai bentuk dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian terhadap masyarakat, termasuk riset terkait sebagai Menhan ya berarti ya. Kalau tadi yang kata ibu-ibu tadi bagi-bagi uang itu bagaimana Bang Daniel? Pak Prabowo ketika ketemu dengan anak-anak ya itu biasa begitu. Jadi biasanya beliau bicara dengan anak-anak, beliau bercanda, dan kemudian memberikan jajan anak-anak kecil-kecil begitu. Nah, yang kami sayangkan kan tadi dituduh seolah itu kan diarahkan, ajudannya siapa, Teddy. Yang menyebutkan Teddy itu adalah orang yang sedang memvideokan itu. Dan seolah-olah Teddy melakukan money politik. Jadi memberikan uang ke orang-orang tertentu, itu yang di frame begitu. Tapi sejak awal Teddy menyatakan tidak pernah membagi-bagikan uang ke orang. Kalau ke anak-anak, ya itu diberikan memang biasa dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap anak-anak yang beliau temui sebagai jajan dan sebagainya. Jadi kalau kemudian ada yang framing itu adalah money politik, itu yang kami sayangkan, dan di framing juga ada intimidasi, itu yang disayangkan. Tapi kalau soal Babinsa yang mendata itu di bawah Kemenhan atau inisiatif dari Babinsa sendiri koordinasinya? Itu kan Unhan, tadi saya sebutkan, itu tadi Puspen kan yang bisa mengerahkan itu adalah TNI. Nah, ada program Unhan penyediaan air bersih. Jadi salah satu tempat yang dipilih oleh Pak Prabowo, oleh Unhan dalam hal ini, itu adalah daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Nah, salah satunya ada daerah Cilincing itu. Dan banyak titik-titik lain yang sudah dilaksanakan. Dan hari ini air bersih di sana sudah tersedia. Ya, sudah dimulai, bahkan sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang dikunjungi oleh Pak Prabowo tersebut. Mas Usman, ada penjelasan kunjungan sebagai Menhan. Nah, ini yang menjadi persoalan bagaimana jadi membedakan antara sebagai Menhan dan juga sebagai paslon. Karena ini kan irisannya tentu akan menimbulkan polemik di kemudian hari nih Mas Usman. Persoalan seperti ini ketika netralitas TNI ini masih dipertanyakan misalkan Mas Usman. Iya, justru itu tadi di awal masalahnya, konflik kepentingan itu, benturan kepentingan antara seorang pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat kementerian, dengan orang yang sedang mencalonkan diri dalam kontestasi politik, dan kebetulan ketua umum partai. Dan tentu saja kita harus menyadari bahwa momen-momen hari-hari ini, pekan-pekan ini adalah momen-momen kampanye politik. Dan sebenarnya masyarakat paham bahwa setiap kandidat pasti akan melakukan belusukan.
ya mirip-mirip seperti Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong gitu untuk menimbulkan kesan bahwa ia adalah pro rakyat, membela rakyat kecil gitu, mendatangi rakyat kecil, menolong rakyat kecil, apapun alasannya, entah itu saluran air, air bersih atau lapangan pekerjaan atau hal-hal yang memang menurut survei dipandang sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi alasan-alasan semacam itu sulit untuk menutupi fakta bahwa memang karena kampanye politik ini sedang berjalan, turunnya seorang calon presiden ke bawah, mau tidak mau tetap dikatakan sebagai kampanye politik. Gitu. Apapun penjelasannya, apakah ia mau mengatakan, apakah tadi Bung Daniel mengatakan, oh ini program Unhan tentang misalnya bantuan air bersih, kenapa tidak ada dinas tata air, misalnya suku dinas air, gitu. Pemerintah kota setempat, apakah dilibatkan atau tidak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan masyarakat secara sederhana bisa menguji kredibilitas dari bantahan itu, kredibilitas dari pernyataan yang mengatakan, oh ini tidak ada urusannya dengan misalnya kampanye politik, atau katakanlah ini tidak ada urusannya dengan Kementerian Pertahanan, karena Kementerian Pertahanan tidak bisa mengerahkan anggota TNI. Tapi sulit dipungkiri di tingkat bawah, jangankan yang masih aktif seperti seorang mayor misalnya, bertemu dengan petugas Babinsa di tingkat bawah, seorang purnawirawan saja, apalagi dia pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, misalnya, pasti akan mendapatkan semacam perhatian. Kalau solusi dari Anda sederhananya seperti apa, Mas Usman? Apakah harus betul-betul cuti? Udah, lupakan. Singkat saja, Mas Usman. Ya mestinya cuti. Kan Pak Mahfud juga berkali-kali sebenarnya mengajukan cuti, tapi tidak cuti permanen. Mestinya semua kandidat agar ada objektivitas. Gitu. Jadi sekarang ini Bung Daniel punya versi, kemudian dari video itu ada versi sendiri. Kita berharap bahwa peristiwa ini tidak berulang dengan dilakukannya cuti oleh para kandidat itu. Yang kedua, proses pemeriksaan terhadap mana yang benar, di video itu yang benar, warga yang benar, atau pihak 01, 02, 03 yang benar, itu diperiksa lebih objektif oleh misalnya Bawaslu. Jadi Bawaslu saya kira harus ambil peran untuk memastikan kampanye ini berjalan secara sesuai hukum. Baik. Bang Daniel, bagaimana selanjutnya? Apakah ini dari Prabowo-nya misalkan di tim 02 akan membawa kasus ini ke Bawaslu atau seperti apa untuk bisa mengungkap secara terang benderang? Pertama, kami tentu menyayangkan pihak-pihak yang sengaja melakukan framing-framing jahat ya terkait dengan tugas-tugas Pak Prabowo di Cilincing itu. Seolah-olah ada intimidasi, kemudian seolah-olah ada money politik dan sebagainya. Dan faktanya itu tidak terjadi. Faktanya justru kita fokus pada upaya membantu masyarakat terutama terkait dengan program air bersih tadi. Di sisi lain juga tidak ada money politik sama sekali karena kita tidak bicara tentang kampanye Pak Prabowo di kesempatan tersebut. Nah, jadi kami menyerahkan sepenuhnya tentu adalah pihak-pihak yang terkait dalam hal ini Bawaslu misalnya dan sebagainya. Dan itu mereka yang melakukan fitnah, framing itu juga harus ditindak karena ini tentu merugikan Pak Prabowo di sisi lain, kemudian merugikan masyarakat yang sudah menelan informasi yang tidak benar. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar Simanjuntak, jurubicara Prabowo Subianto, dan juga Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Usai jeda saudara, Bawaslu Jakarta Pusat memastikan calon wakil presiden